Soal investigasi suap bansos COVID-19 mengalir ke PDIP, Ilham Bintang yang dilakukan Tempo sesuai kaidah jurnalistik. Pembelaan terhadap kewartawanan, bukan wartawan Tempo, kewartawanan yang memenuhi kaidah-kaidah jurnalisme, ya, prinsip kerja profesional dan sudah dikawal dengan penataatan mereka pada konsep operasional moral wartawan, yaitu kode etik jurnalistik, dan mematuhi kode perilaku wartawan. Dia tidak mencuri dokumen dan sebagainya, ya, itu kita harus dukung. Meskipun mencuri dokumen pun itu dibolehkan di dalam kode etik kita, sepanjang itu menyangkut kepentingan publik. Investigasi majalah Tempo terkait munculnya nama sejumlah politikus PDI Perjuangan. Pertama yang harus kami tegaskan bahwa laporan utama pekan ini menyoroti korupsi bansos yang diduga dilakukan oleh Menteri Sosial atau mantan Menteri Sosial Bapak Juliari Batubara. Fokus dari laporan tersebut adalah korupsi bansos di Kementerian Sosial. Adapun nama Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, maupun Ibu Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, yang muncul dalam laporan, itu adalah testimoni atau kesaksian dari orang-orang yang terlibat. Soal investigasi suap bansos COVID-19 mengalir ke PDIP, Ilham Bintang yang dilakukan Tempo sesuai kaidah jurnalistik. Ya kan, yang dituntut oleh banyak orang itu bukti materialnya mana? Itu orang membantah semua. Ada banyak kasus yang diungkap, dibongkar oleh Tempo, itu dibantah tapi terakhirnya terbukti di pengadilan. Bahkan kasus Nur ini kan juga, kasus Menteri KKP ini kan juga dibantah itu. Malah Tempo sempat difitnah, yang saya bela. Difitnah, dianggap punya hubungan dekat dengan menteri lama, dan kemudian dia mendapatkan fasilitas apa, saya bela. Lalu kemudian terbukti bahwa memang investigasi Tempo itu terbukti, udah berulang kali. Jadi saya percaya Tempo kok, dengan catatan sebagai fakta media. Investigasi majalah Tempo terkait munculnya nama sejumlah politikus PDI Perjuangan dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang menjerat ex-Menteri Sosial Juliari Batubara dinilai sudah melalui proses jurnalistik yang benar sesuai kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik dan mematuhi kode perilaku wartawan. Dia tidak mencuri dokumen dan sebagainya, ya, itu kita harus dukung. Meskipun mencuri dokumen pun itu dibolehkan di dalam kode etik kita, sepanjang itu menyangkut kepentingan publik. Fokus dari laporan tersebut adalah korupsi bansos di Kementerian Sosial. Adapun nama Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, maupun Ibu Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, yang muncul dalam laporan, itu adalah testimoni atau kesaksian dari orang-orang yang terlibat. Demikian disampaikan Ketua Dewan Kehormatan PWI Ilham Bintang dalam wawancara khusus bersama Bambang Sadono bertajuk Konflik Media dalam siaran YouTube Inspirasi untuk Bangsa pada Senin malam 28 Desember 2020. Kami tetap berpegang bahwa apa yang dilakukan Tempo sesuai dengan prinsip-prinsip kerja profesional, mematuhi kaidah jurnalistik. Oleh karena itu kita berpegang bahwa itu benar sebagai fakta media, kata Ilham Bintang. Sebab sambungnya, Tempo hanya menyajikan fakta media dan melakukan verifikasi berlapis-lapis hingga menerbitkan hasil investigasinya tentang kasus dugaan korupsi dana bansos COVID-19 tersebut. Tempo sudah melakukan verifikasi berlapis-lapis, itu verifikasinya. Apalagi kalau kemudian ada hak jawab tidak mesti direspon oleh media, dimuat begitu saja. Dia juga bisa bertanggungjawabkan dengan mengadu lagi data barunya. Tempo sudah memenuhi kewajibannya untuk melakukan konfirmasi, merecek,
kebenaran temuannya itu kepada orang yang memang sebenarnya punya hak untuk mengklarifikasi itu. Mereka sudah melakukan verifikasi berlapis-lapis, tegas Ilham Bintang. Jadi Tempo itu yang pertama kita harus hargai bahwa dia sudah melaksanakan kewajibannya meminta klarifikasi dari orang yang mestinya punya hak untuk menjelaskan itu. Ya. Tapi yang punya hak untuk menjelaskan tidak menjelaskan, sehingga buat saya Tempo sudah memenuhi kewajibannya karena dia hubungi. Kan gitu, Mas. Jadi sudah punya itikat baik untuk mengkonfirmasikan itu temuannya gitu. Ilham menjelaskan, fakta yang disajikan majalah Tempo itu merupakan fakta media dan bisa dipertanggungjawabkan. Fakta media yang dimaksud, kata Ilham, yakni fakta tetapi tidak mempunyai bukti material, tapi telah melalui proses jurnalistik yang baik dan benar. Begini, yang saya ulangi lagi, itu fakta media, Mas. Bisa saja nanti di pengadilan dia berbenturan dengan fakta hukum gitu. Maksud saya fakta media ya dia sudah menurut protapnya media dia cek and recheck, dia apa segala macam, dia minta keterangan, minta konfirmasi tidak dijawab, ya dia turunkan berita itu. Ya kan? Jadi Tempo itu yang pertama kita harus hargai bahwa dia sudah melaksanakan kewajibannya meminta klarifikasi dari orang yang mestinya punya hak untuk menjelaskan itu. Ya. Tapi yang punya hak untuk menjelaskan tidak menjelaskan, sehingga buat saya Tempo sudah memenuhi kewajibannya karena dia hubungi. Kan gitu, Mas. Jadi sudah punya itikat baik untuk mengkonfirmasikan itu temuannya gitu. Jadi kalau mau diuji nanti fakta hukumnya di pengadilan. Fakta media, karena ada istilahnya fakta tapi tidak punya bukti material. Karena itu kan dagang kekuasaan, ini kan tidak bisa dibuktikan secara material, begitulah jelasnya. Maksud saya fakta media itu menurut protapnya dia cek and recheck apa segala macam. Dia mintai keterangan, konfirmasi, tidak dijawab. Ya dia turunkan berita itu. Jadi Tempo itu yang pertama harus kita hargai bahwa dia sudah melaksanakan kewajibannya meminta klarifikasi dari orang yang mestinya punya hak untuk menjelaskan itu. Imbuh Ilham Bintang. Adapun terkait adanya sejumlah pihak yang meragukan hasil investigasi majalah Tempo lantaran menuntut bukti material dari pemberitaan munculnya nama putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, itu bisa dibuktikan di pengadilan nanti. Meskipun Tempo sudah berkali-kali melakukan klarifikasi, namun justru tidak mendapat jawaban dari pihak yang bersangkutan. Ada banyak kasus yang diungkap dibongkar oleh Tempo itu dibantah, tapi ternyata terbukti di pengadilan. Jadi saya percaya Tempo dengan catatan sebagai fakta media, ujar wartawan senior ini. Tempo melaksanakan kewajibannya meminta klarifikasi dari orang yang mestinya punya hak untuk menjelaskan itu. Tapi yang punya hak menjelaskan tidak menjelaskan. Sehingga buat saya Tempo sudah memenuhi kewajibannya karena dia hubungi. Jadi sudah punya itikat baik untuk mengkonfirmasi temuannya itu. Demikian Ilham Bintang. Diberitakan majalah Tempo, tim khusus Menteri Sosial Juliari Batubara diduga menampung fee dari perusahaan yang ditunjuk untuk mengadakan bantuan sosial bahan kebutuhan pokok. Mereka menunjuk perusahaan yang belum lama berdiri sebagai pemenang. Paket bantuan itu disebut-sebut dikuasai sejumlah politikus dan pejabat negara. Duit suap disinyalir mengalir kepada calon kepala daerah dari PDI Perjuangan. Bahkan Juliari Batubara dan tim khususnya juga menunjuk rekanan untuk memproduksi goodie bag yang akan diproduksi oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek. Masuknya nama Sritek merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Juliari saat bertandang keluar kota juga menggunakan sewa jet pribadi berkisar 40 juta per jam. Ia menggunakan pesawat charteran itu saat berkunjung antara lain ke Kendal, Jawa Tengah, Medan, Bali, dan Malang, Jawa Timur. Tak hanya untuk membayar jet pribadi, duit suap diduga juga mengalir buat memenangkan calon kepala daerah dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan atau PDIP dalam pilkada yang digelar 9 Desember lalu.
Juliari diduga bertemu dengan salah satu anggota staf Ketua PDI Perjuangan, Puan Maharani berinisial L. Dalam pertemuan itulah duit miliaran rupiah diserahkan kepada perempuan tersebut.